Hai sobat, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Nightbird tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rahel. Dia sedang dalam perjalanan untuk membeli perlengkapan sebelum pindah ke Australia. Di sana dia berencana tinggal selama 2 tahun, menyusul ibunya yang sudah berada di Australia terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian kita diajak kembali ke masa ketika Rahel berusia 8 tahun. Saat itu dia pergi mengantar sang ayah mengambil gaji bulanannya. Setelah itu mereka berencana membeli hadiah. Namun naasnya para penjahat ini merampok dan mencelakai sang ayah hingga meninggoy. Tentu saja kejadian tersebut membuat Rahel menjadi orang yang sangat keras terhadap laki-laki, sehingga sampai saat ini dia belum memiliki kekasih. Selain itu Rahel juga jadi belajar bela diri dan menginginkan calon pasangan yang bisa memberikan rasa aman. Besar tempat. Cerita kemudian beralih ke masa kini, di mana Rahel melakukan wawancara singkat dengan seorang reporter tentang artefak kuno yang akan diteliti nanti. Di belakang Rahel juga terlihat seorang pria yang bernama Rom. Rom selalu berusaha untuk bisa dekat dengan Rahel, tapi Rahel selalu menolak dengan berbagai alasan klasik. Menurut Rahel, Rom sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Apalagi sekarang si Rom ini sudah punya pacar yang tentunya membuat Rahel semakin ogah karena takut bikin rusak hubungan mereka, besti. Suatu hari Rahel bertemu temannya di sebuah kafe. Mereka adalah Hannah dan Sydney. Di sana kedua temannya itu ingin mengundang Rahel ke pesta perpisahan sebelum dia berangkat ke Australia. Awalnya Rahel menolak undangan tersebut karena masih banyak hal yang harus ia persiapkan. Tapi di sini Sydney dan Hannah terus meyakinkan Rahel, katanya ini adalah malam terakhir mereka bisa hangout dan ketemuan bareng. Nah, karena terbujuk rayuan bestinya itu, Rahel akhirnya setuju untuk bertemu di klub pada pukul 7 malam. Sesampainya di rumah, Rahel melanjutkan kegiatan packingnya. Tak lupa ia pun berziarah ke makam ayahnya untuk berdoa dan berpamitan. Mag-happy-happy naman tayo, please. Okay. Coffee po. Malam pun tiba dan kita langsung disuguhkan dengan suasana klub yang ramai. Kemudian di tengah-tengah pesta, Sydney menelpon kenalannya untuk mengajak mereka bertemu. Tak lama kemudian seorang pria bernama Julius memperkenalkan diri dan mengajak mereka semua untuk bertemu dengan pria lain. Mereka adalah Dennis dan Vince. Dari sini Rahel masih positive thinking aja ya besti, karena dia menganggap kenalan Sydney ini orang baik-baik. Setelah perkenalan yang cukup singkat, mereka berpindah tempat untuk berbicara satu sama lain. Tiap pasangan terlihat duduk berdekatan agar bisa berdialog dengan lebih intim lagi. Sydney dengan Julius, Hannah dengan Dennis, dan Rahel dengan om-om bernama Vince. Setelah mengobrol dan minum sebentar, Dennis merasa bosan dan mengajak mereka semua untuk jogging. Namun saat menikmati suasana pesta, Rahel tersenggol oleh pengunjung lain. Vince tak terima dan kemudian memukul dan hampir terjadi baku hantam. Penjaga lalu datang dan mengusir mereka semua karena takut pengunjung lain terganggu. Akhirnya Rahel dan kawan-kawan berniat pulang karena pesta mereka malah jadi berantakan. Namun di dalam mobil, Julius menelpon Elijah, temannya, untuk menyiapkan rumah dan barang-barang pesta. Rencananya mereka akan melanjutkan pesta agar para gadis kembali bisa bersenang-senang. Namun di sini Julio memberi Elijah sebuah kode untuk menyiapkan sesuatu karena mereka membawa 3 orang teman wanita. Mendengar hal tersebut, entah mengapa Elijah sangat senang. Mungkinkah ada konspirasi di antara mereka untuk mencicipi ketiga wanita ini? Dapat ka, alam mo na, the usual. Solid to, bro. Singkatnya mereka semua tiba di rumah Elijah. Usai basa-basi ala besti, Elijah mengajak mereka bersulang. Nah, ketika Rahel pergi ke kamar mandi bersama sahabatnya, Elijah, Julius, dan Vince serta Dennis saling memandang. Ternyata mereka telah menyusun rencana jitu untuk bisa mencicipi madu murni 3 wanita yang sudah mereka bawa. Rencana pun mulai berjalan. Pertama, Julius mengajak Sydney ke lantai 2 untuk langsung
langsung main sodok. Sementara itu Elijah mengajak Rahel dan Hana untuk berbicara. Jadi Dennis bisa leluasa mencampurkan sesuatu ke dalam minuman para wanita. Namun di tengah rencana mengerikan itu, Vince tiba-tiba menjadi ragu dengan semua tindakannya. Kegalauan Vince ini jelas membuat Dennis begitu emosional. Dia langsung memaksa Vince melakukan rencana agar ketiga temannya yang lain bisa tetap bersenang-senang. Karena merasa tak enak, Vince akhirnya setuju. Dennis langsung memberi Hana minuman racikan dan mengajaknya berbicara. Sedangkan di pojokan, Vince kembali mengobrol dengan Rahel. Kocaknya Rahel hanya menjawab dengan singkat. Alhasil semua topik obrolan selalu diulang-ulang oleh Vince. Pokoknya suasana jadi super canggung dan sepi banget, besti. Beberapa saat kemudian, ramuan Dennis telah beraksi. Hal itu membuat Hana sempoyongan. Melihat kecanggungan itu, Rahel mengajak Hana ke kamar mandi agar bisa ongkek dengan leluasa. Sementara itu, Dennis memberikan ramuan ajaib tersebut kepada Vince untuk dicampurkan ke dalam minuman Rahel. Namun Vince yang masih ragu menolak dan malah memutuskan untuk pulang. Namun baru juga sampai depan pintu, dia dihadang oleh seorang pria dan ternyata itu adalah Rom. Sebuah fakta mengejutkan terungkap di sini, di mana ternyata Rom adalah dalang dari semua rencana gila ini. Ternyata sedari awal dia memang ingin merasakan servis kamar dari Rahel. Rom yang tak ingin rencananya gagal lalu memaksa Vince untuk bertindak sesuai rencana. Ketika Rahel dan Hana kembali dari kamar mandi, mereka akan berpamitan untuk pulang. Namun Dennis menahan niat tersebut dengan alasan akan merawat Hana terlebih dahulu. Katanya dia punya cara agar Hana cepat pulih. Namun seperti yang kita duga, Dennis malah memanfaatkan Hana yang pingsan dan perlahan mulai menggodanya untuk diajak bermantap pria. Sementara di tempat lain, Rahel yang sedang menunggu kepulangan teman-temannya langsung diajak Vince ngobrol sambil minum ramuan ajaib. Dan lagi-lagi minuman itu membuktikan keampuhannya. Rahel mulai sempoyongan karena ngefly dan tak tertahankan. Mengetahui hal ini, Rom segera mulai menjalankan rencananya untuk menyodok Rahel. Sementara itu Vince tak ingin terlibat lebih jauh dan langsung pulang ke rumahnya. Ketika Rom puas dengan Rahel, Elijah dan yang lainnya ternyata juga kepingin. Alhasil mereka bahu-membahu saling membantu memaksimalkan kesempatan ini. Karena durasinya yang terlalu lama, Rahel terbangun dan berusaha kabur untuk mencari pertolongan. Sayangnya saat hendak keluar rumah, Elijah menemukan Rahel dan memukulinya hingga pingsan. Kejadian ini menyebabkan Rom panik karena semua rencananya melenceng jauh dan para gadis kini celaka. Rahel sempat terbangun dan melihat mereka, yang berarti kejadian ini akan terungkap jika mereka tidak bisa menyingkirkan para wanita. Sementara itu di tempat lain, Dennis kesulitan mengajak Hana untuk bersenang-senang karena terus menolak ajakan Ichi Kiwir. Dennis kemudian marah dan tanpa sadar telah membunuh Hana. Mendengar keributan di bawah, Julius turun dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah mengetahui kekacauan di tempat ini, Julius langsung menyalahkan Rom, tetapi Elijah melerai mereka dan mulai membicarakan rencana lain. Rom memberi ide untuk kabur dan membersihkan jejak agar polisi tak curiga. Mereka akan mengubur para wanita dan pergi dari rumah. Namun saat sedang beristirahat setelah lelah menggali, Rahel tiba-tiba terbangun dan mendapati kedua temannya sudah meninggoy. Tentu saja Rahel marah. Dengan gerakan bela diri yang pernah dia pelajari, Rom dan Julius pun dihajar tanpa ampun. Sayangnya Dennis masih beruntung dan bisa kabur dari amukan Rahel. Elijah yang ingin melarikan diri malah apes karena dihadang Rahel. Rahel segera menyerangnya dan menghajar Elijah sampai meninggoy di tempat. Kemudian Rahel membawa senjata untuk menghajar orang yang tersisa. Berbekal ponsel Elijah, Rahel menelpon Dennis dan menanyakan keberadaannya. Dengan panik, Dennis malah mengatakan akan menunggu di pom bensin terdekat. Tanpa pikir panjang, Rahel langsung tancap gas ke tempat itu. Layaknya harimau yang sedang menerkam mangsa, dengan hati-hati dia mengawasi keadaan. Saat Dennis keluar dari kamar mandi, Rahel langsung memukulnya. Meskipun
terluka cukup parah, Dennis berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Tapi dia tidak bisa lari jauh karena pukulan Rahel sangat mematikan. Dennis yang sudah kepepet meminta maaf kepada Rahel, tetapi Rahel mengingat dua temannya yang dibunuh tanpa penyesalan. Hal itu membuatnya sudah kehilangan respect, apalagi belas kasih. Dengan palu tajam yang biasa digunakan untuk menambang, Rahel menotok Dennis sampai dia meninggoy. Dan itulah akhir dari film Nightbird. Sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya. Bye bye.